Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Divetar Devara. Saya dari program studi pendidikan olahraga angkatan 2023 dengan nomor NPM 2311452. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Perkiraan masyarakat masa depan yaitu pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Demikian pula di Indonesia, pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Melalui upaya pendidikan kebudayaan, diwariskan dan dipelihara oleh setiap generasi bangsa. Serentak dengan itu, upaya pendidikan diarahkan pula untuk mengembangkan kebudayaan. Oke, lanjut ya. Kebudayaan itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu berwujud ideal, berwujud kelakuan, dan berwujud fisik. Berwujud ideal yakni ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Berwujud kelakuan yaitu kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, ya kan? Dan yang ketiga yaitu berwujud fisik, yakni benda-benda hasil karya manusia. Lanjut, karakteristik umum sebagai ciri masyarakat di masa depan. Yang pertama yaitu kecenderungan globalisasi yang makin kuat. Dibagi menjadi 4, yaitu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang ekonomi, bidang lingkungan hidup, dan bidang pendidikan. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa disebut iptek. Ini perkembangan iptek membantu mengembangkan peranti yang dapat mengatasi berbagai kekurangan atau keterbatasan alat indera. Dan pada gilirannya, peranti itu sangat membantu mengembangkan iptek itu sendiri. Dan yang ketiga, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Perkembangan komunikasi dengan arus informasi yang makin padat dan akan dipercepat di masa depan mencakup keseluruhan unsur-unsur dalam proses komunikasi. Dan yang keempat, peningkatan layanan profesional. Ini manusia masa depan makin menuntut suatu kualitas hidup yang lebih baik, termasuk berbagai layanan yang dibutuhkannya. Layanan yang diberikan oleh pemangku profesi tertentu atau layanan profesional akan semakin penting untuk kebutuhan masyarakat. Oke, selanjutnya tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Tuntutan manusia Indonesia di masa depan diarahkan kepada pembekalan kemampuan, di antaranya seperti ketangkapan terhadap berbagai masalah sosial, politik, kultural, dan lingkungan. Setelah itu, kreativitas di dalam menemukan alternatif pemecahannya. Dan yang terakhir itu, efisiensi dan etos kerja yang tinggi. Selanjutnya, upaya mengantisipasi masa depan. Perubahan nilai dan sikap. Nilai dan sikap memegang peranan penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari berbagai hal seperti agama, hukum, adat istiadat, moral, dan sebagainya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perubahan nilai dan sikap dalam rangka mengantisipasi masa depan haruslah diupayakan sedemikian rupa sehingga dapat diwujudkan keseimbangan dan keserasian antara aspek pelestarian dan aspek pembaruan. Yang kedua, pengembangan kebudayaan. Kebudayaan mencakup unsur-unsur mulai dari sistem religi, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencarian, sampai dengan sistem teknologi dan peralatan. Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh budaya setempat dan budaya Indonesia, tetapi juga menerima berbagai pengaruh budaya dunia. Dalam menghadapi berbagai pengaruh tersebut, setiap individu diharapkan dapat menyelaraskannya dengan baik agar dapat menyesuaikan diri dengan dunia yang selalu berubah tersebut dengan berhasil. Yang ketiga, pengembangan sarana pendidikan. Santoso S. Hamijoyo mengemukakan 5 strategi dasar, yaitu yang pertama, pendidikan untuk mengembangkan iptek. Yang kedua, pendidikan untuk mengembangkan keterampilan manajemen. Dan yang ketiga, pendidikan untuk pengelolaan kependudukan, lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan. Dan yang keempat, pendidikan untuk pengembangan sistem nilai.
termasuk filsafat, agama, dan teologi. Dan yang kelima, pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan kepelatihan. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu perubahan keadaan masyarakat masa depan yang berlangsung dengan cepat mempunyai beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat di masa depan, yaitu yang pertama itu kecenderungan globalisasi, dan yang kedua perkembangan iptek, yang ketiga perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat, dan yang terakhir peningkatan layanan profesional. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.